Dia mengosongkan dirinya. Dia Allah yang tidak terhampiri oleh manusia yang berdosa. Dia mengosongkan dirinya karena begitu besar kasihnya terhadap umat manusia. Dia Kosong. mewahyukan diri. Sabar. Dia Kosong. mewahyukan. Kosong. Sabar. Mewahyukan Kosong. dirinya. Iya sudah Jadi kosong. dia iya. Iya sudah tahu Kemudian, kosong. Terus betul dia lah. pertahankan kedewaannya atau tidak? Kedewannya itu melekat. Coba dengar. Dibaca Gini. melekat atau dia kosongkan, tidak mempertahankan. Coba dengar. Ah, dengar. Dibaca, Bang. Mempertahankan atau mengosongkan atau tidak mempertahankan, melekat atau tidak mempertahankan. Silakan. Nomor 6-nya, Bang. Dibacakan lagi. Oke. Soalnya kita lagi mengajarin kambing, nggak ngerti dia bahasa Indonesia, nggak ngerti. Berupa teos. Kalau Tuhan kami canggih, kalau Tuhan kami canggih sama Tuhan produk lama, Tuhan produk purba nggak bisa. Dengarkan. Tuhan kami canggih loh, Bang. Dewa kami canggih, dewa. Ikut apa maumu? Dewa kami canggih loh. Nah, sekarang pertanyaannya, dewamu yang canggih itu ketika dia kosong dari kedewaan, siapa yang menjadikannya menjadi dewa kembali? Dirinya sendiri, kemuliaannya karena melekat. Dia diri sendiri, dirinya sendiri karena dia berkata tidak ada seorang pun yang dapat mengambil daripadaku. Aduh, ndak nyambung. Kalau bukan karena aku Nggak yang nyambung, memberikannya. nggak nyambung, Itu nggak cuma nyambung. baca Yohanes. Tidak nyambung. Tidak. Canggih. Itu yang Canggih. Yohanes itu, dengarkan saya. Yang di Yohanes itu nabinya orang Yahudi. Yang kita bahas ini dewamu beda. Iya, beda kan sama dewa Arab. Dewa Arab juga Kenapa beda. selalu ke situ? Kenapa selalu mau menghujat? Kenapa? Enggak menghujat loh. Dewa orang Yahudi aja kita bilang gitu. Masa nggak boleh bilang dewa Arab? Emangnya kan? Arab suci kudus. Arab Sekarang suci kau kudus. Menghujat. tunjukkan kepada saya. Kasian kali lah dia. Nggak usah dipertahankan orang ini, orang gila dia ini, diajak diskusi nggak ada ilmunya. Yang pasti kamu sudah tahu bahwa kau itu penyembah dewa yang mengosongkan dirinya. Iya, yang penting jangan dewa Arab aja. Jangan dewa Arab aja yang kami sembah. Sehingga Paulus mengatakan bahwasanya yang datang kepadanya yaitu dewa agnostos theos yang bukan manusia. Udah selesai. Jadi Tuhannya orang Kristen itu adalah dewa Athena, bukan Tuhannya orang Yahudi, itu beda. Ya, udah ya. Oke. Ini ada dari si Matupang. Mohon open kamera. Paulus nggak dicekik disuruh baca kan? Udah kelasmu udah selesai deh. Buta matanya. Rasulmu itu buta matanya, dibutakan sama iblis. Silakan. Dirni Ya, silakan. Si Matupang. Ibu Darni si open Matupang. kamera. Kalau tidak open kamera tidak kelihatan. Ada gambarnya, mana ini gambarnya? Nggak kelihatan, Bu. Harus buka open. Kamera. Harus buka kamera. Ah udah lah, nggak usah lah, turun lah. Masa harus pakai kamera? Kau Nggak bisa kelihatan, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ini gelap. Udah kelihatan kalau udah buka kamera udah kelihatan. Kalau kelihatan, Coba, kalau aku tes sudah ya. kelihatan open kamera. Kan? Nggak ada kameranya ini, ha. Udah kubuka nggak ada loh. Ada, Bu. Saya buktinya terbuka. Buka ada. Kalau dibuka ada itu. Coba open kamera. Oh, Itu kan. Itu bisa. Mantap. ngapain bisa. mesti ini? Aku nggak pede buka kamera, jelek aku. Matikan aja lah. Gak apa-apa, Bu. Dia kelihatan. Loh, kok bisa gitu? Ya, seharusnya open kamera. Ya, mungkin bisa dibantu temannya yang tadi, Bu Darni, ketika dewa turun tidak mempertahankan Mana Bunda kedewaannya, Karyana tadi? Si Bunda Karyana tadi mana? melainkan mengosongkan diri dan mengambil Iya. rupa manusia. Nah, pertanyaannya,
ketika dewa ini mengosongkan diri, bagaimana cara dia bisa kembali menjadi dewa? Sementara ketika dia kosong, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Gini loh Bang Juma, Tuhan kami itu kan maha kuasa. Bisa dia mengosongkan diri, bisa lagi dia kembali. Kalau nggak bisa dia kembali kepada hakikatnya, berarti bukan maha kuasa dong namanya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya dia kembali menjadi dewa? Masa mau kita tanya lagi bagaimana dia caranya dia kembali? Mengosongkan Kembali diri. dia. Mengosongkan diri, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri. Setelah turun ke bumi, dia sudah kosong, sifat-sifat dewa keilahiannya kosong, tidak ada lagi. Nah sekarang bagaimana caranya dia bisa mengembalikan dirinya menjadi dewa, sementara dia full sifat dan kodrat manusia? Bagaimana manusia ini? Balik lagi dia Bang Juma, balik lagi dia. Bagaimana caranya manusia ini? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Yesus ini firman, firman bagaimana Elohim. caranya daging ini menjadi dewa, sementara ketika dia menjadi dewa, dia terkungkung oleh kodratnya sebagai daging. Iya loh Bang Juma, ya kembali dia lagi ke tahtanya, ke hakikatnya itu. Masa nggak bisa? Lah, kalau itu nggak maunya bisa, dia ibu. kembali datang. Itu maunya ibu. Itu maunya ibu. Memang itu iman kami. Memang itu iman kami. Yesus yang nabi saja mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, bagaimana caranya orang manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa ini bisa membuat dirinya berubah langsung menjadi dewa? Itu gimana caranya? Aduh, masa itu nggak tahu kita loh. Namanya maha kuasa Tuhan itu. Dia bisa turun ke bumi, menjadi manusia, merendahkan diri, mengosongkan diri. Kenapa dia mengosongkan diri? Karena agar bisa dia menghampiri ciptaannya. Kalau dia tidak mengosongkan diri Bang Juma, mana bisa dia dilihat oleh ciptaannya? Nggak bisa. Lalu yang membuatnya kembali menjadi dewa itu siapa? Ya dia sendirilah. Lah tadi kosong. Dia pakai apa? Pakai apa? Dia pakai apa? Simsalabim ala kadabra. Jadi tadi kan kosong. Tadi kan kosong. Tadi kan kosong. Aduh Bang Juma, itu aja Bang Juma nggak tahu. Tadi kan kosong. Iya, dia kan mengosongkan diri. Sengajanya dia mengosongkan diri, turun ke bumi, merendahkan dirinya. Nah, itu. Iya, kosong kan? Ya kosong. Udah jadi manusia dia kan di bumi. Ya, yang manusia kosong ini untuk menjadi Tuhan itu gimana caranya? Untuk menjadi Tuhan itu bagaimana caranya? Kembali lagi dia ke hakikatnya itu. Kok dia bisa kali manusia bisa dia jadi bisa Tuhan. mengambil, dia bisa kembali. Pada saat dia menjadi manusia, dia 100% manusia kan? Yes. 100% manusia ini bisa nggak jadi kucing? Jangan samakan ke kucing dong. Apalagi jadi Tuhan. Ilahi ini loh. Ini enggak yang bisa, kita bicarakan ini yang suci, yang maha kuasa. Enak sekali. Orang manusia kok bisa jadi Tuhan? Gimana ceritanya? Manusia 100% bisa jadi Tuhan. Sedangkan untuk menjadikan musim buah ara saja tidak bisa. Kok bisa jadi Tuhan? Emang Tuhan itu Bang Juma, onde-onde? dengar, Bang Juma. Kan dia turun ke bumi mengosongkan diri agar bisa menghampiri ciptaannya kan gitu. Kalau ilahi itu turun ke bumi, nggak sanggup manusia itu menatap wajahnya. Ketika dia dewa, mau jadi kucing bisa, mau jadi malaikat bisa, mau jadi gunung bisa, karena dia punya kuasa. Mau jadi manusia bisa, karena dia punya kuasa. Tapi ketika dia menjadi manusia, dia sudah tidak punya kuasa. Hilang, mengosongkan diri. Bagaimana manusia yang tidak punya kuasa ini bisa menjadi sang maha kuasa? Ayo. Dia kan sementaranya mengosongkan diri Bang Juma. Setelah dia sudah mendatangi ciptaannya, dia selesai bekerja kembali ke tahtanya. Bagaimana caranya kembali sementara dia manusia? Iya. Bagaimana caranya? Dia kembali lagi ke asal mulanya itu. Dia mengosongkan diri, tidak mempertahankan kedewaannya. Titik. Bang Juma ini kok lambat kali sih? Gimana sih ngajarinya? Bukan lambat. Ketika ada, ketika ada manusia menjadi babi, ilmunya hilang. Tidak bisa lagi jadi manusia karena ilmunya hilang. Ilmu untuk menjadi manusia hilang karena tadi dia mengosongkan diri.
Bagaimana babi ini bisa menjadi manusia sementara ilmunya sudah nggak ada? Maka selama-lamanya dia Elohim itu gak hilang ilmunya, Bang Juma. Oh, nggak bisa. Dalilnya berarti maha kuasa mengatakan dia kalau nggak bisa begitu. Apa artinya dia maha kuasa, maha besar, maha segalanya, bahas Oh, segalanya. itu Tuhan, Masa nggak bisa itu dia Tuhan, itu sebentar jadi Tuhan, manusia, itu Tuhan. sebentar dia kembali ke hakikatnya. Itu Masa nggak Tuhan, bisa? itu Tuhan. Itulah Tuhanku. Itulah Nah, Tuhan sekarang kami. jadi Tuhan sekarang Abraham, Tuhan. Ishak dan Yakub. Sekarang ketika dia menjadi manusia, apakah dia berkuasa? Masih berkuasa, buktinya dia bisa menghidupkan orang mati. Wah, itu bisa dia menyembuhkan penyakit itu nabinya pendarahan orang Yahudi. 16 Itu tahun. nabinya Air orang menjadi Yahudi. anggur. Itu Bisa dia? nabinya orang Yahudi. Weh. Beda Nabi orang dengan Yahudi. Tuhan Anda yang bernama Yesus itu beda. Itu dewa beda? itu nabinya Yahudi. Buktinya Ketika Alkitab kami ini sama, perjanjian baru, Nah, itulah perjanjian yang lama sama. dinubuatkan di dalam 2 Petrus 2 memasukkan pengajaran-pengajaran sesatnya membinasakan, itu yang dimaksud. Oh. Yang memasukkan Itu kan pengajaran kata kalian, itu Loh, kata Islam, itu kan kata 2 Islam. Petrus 2 Petrus 2 Kristen nomor beda. 2 nomor 1. 2 Petrus 2 nomor 1. Ulangan 4. Jelas itu. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Nah, sedangkan perjanjian baru itu adalah pengajaran-pengajaran asing yang masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi. Siapa yang memasukkan pengajaran asing ke kitabnya orang Yahudi? Kalian kan? Tuhan turun ke bumi jadi manusia. Ketabok di situ. Murid-murid Yesus orang Yahudi atau orang Batak? Orang Yahudi. Orang Ya Yahudi. udah. Apa kata terus? Yesus kepada murid-muridnya? Mari sini, ikutlah aku. Orang Yahudi. Engkau akan kujadikan penjala manusia. Penjala apa? Ngapain penjala manusia? Penjala Kenapa nggak apa? dibilang penjala Bani Israel? Kenapa dibilang manusia? Aku Ya, dan Bang Juma manusia. Yohanes- Kita berdua di jala. Matius 10:5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Itu pesan. Iya. Iya, Terus pada saat itu pada saat itu konsepnya hanya untuk Bani Israel. Konsepnya kapan pada Yesus saat itu. mengutus murid-muridnya Tapi kepada Yesus seluruh juga bangsa? memanggil murid-muridnya. Mari Kapan? sini, ikutlah Kapan aku. itu? Engkau akan kujadikan sebagai penjala manusia. Manusia Kata Yesus mana? kepada murid-muridnya. Manusia mana? Manusia, siapa manusia di muka bumi ini? Manusia dong. Bani Bang Israel. Juma, aku, Bang Danje, dan Bani abang yang satu Israel, ini Ibu Darni manusia. yang cantik. Kita ini mau Bani di jalan. Israel. Bani Israel itu manusia. Itulah yang dimaksud. Jangan jadi ke di bangsa luar lain. dari Israel nggak manusia. Jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Itulah manusia yang dimaksud Bani Israel itu. Nah, kemudian kembali kepada konsep Itulah. Di dewa situ tadi. Abang Juma udah menipu. Loh, enggak Hanya mungkin. Bani Israel. Bang Juma Sekarang bilang. ketika Tuhan Anda, dewa Anda turun menjadi manusia, mengosongkan dirinya, siapa yang bisa membuat dia menjadi dewa kembali? Dia kembali bisa. Dia mengambil bisa. Oh, Dia tidak bisa. mengembalikannya bisa. Anda nggak jujur. Apa artinya dia maha kuasa kalau nggak bisa Loh, dia kayak gitu? yang maha kuasa itu Tuhan. Ini manusia Ya yang udah, bertanya. Tuhan kami itu. Tuhan Ya, kami Tuhan itu. yang mana? Tuhan yang mana Ibu maksud? Itulah. Bukankah Tuhan Hasem, Anda? Hasem. Itu Tuhan wujudnya Yahudi. Yesus, wujudnya Yesus. Itu suka-suka Tuhan Anda. kami. Itu. Bukan 1 Tawari 16 ayat 26. Itu Di luar suka-suka dari Anda. Hasemnya Itu- Abraham, Ishak dan itu- Yakub adalah setan. Kalau kami enggak setan. Ya, enggak setan Tuhan kami. Enggak. Coba sini saya kasih bocoran ya. Ketika dewa Anda turun ke bumi dan tak sanggup lagi menjadi dewa kembali, Paulus melantiknya kembali menjadi dewa. Dalam suratnya Roma 14 nomor 9. Coba Anda baca. Coba Guru Dance dibaca. Roma 14 nomor 9. baca Bang dan C. Roma 14. 14 nomor 9. Saya 9. baca ya. Roma 14 nomor 9. Sabar. Roma 14 nomor 9. Iya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya. Ya. Nah, sekarang nomor 36 dari Kisah Para Rasul 2, nomor 36. Oke. Kisah Para Rasul 2 ya, nomor 36. Iya. Ya, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Demikian bunyi firman Tuhan, nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus
yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oke, udah. Jadi Apa yang mau Bang tanya situ? Apa yang mau dewa Bang Juma tanya situ? Dewa Anda mengosongkan dirinya menjadi manusia. Oke? Setelah dia menjadi manusia, dia tak berdaya apa-apa. Untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen, Allah membangkitkan dia dari kematian. Udah. Jadi Yesus itu tidak bisa berdaya apa-apa. Tuhan Anda maksud saya. Tuhannya Kristen tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Untung saja ada Allah yang membangkitkannya untuk menjadi Tuhan dan Kristus bagi orang Kristen. Kenapa Yesus sewaktu menjadi manusia tidak bisa berbuat apa-apa? Karena dia merendahkan diri, menjadi daging. Udah? Iya. Tetapi semua kekuasaan yang dia lakukan sewaktu dia di bumi datangnya dari mana? Dari hakikatnya. Dari hakikatnya Yesus. Siapa hakikatnya? Ilahi dong. Makanya sekarang Yesus di surga. Yesus sekarang berada di surga. Baca. Bu Darni yang baca. Bu Darni baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36 itu tadi. Silakan. Iya kan samanya itu Bang Juma. Tunggu Tidak dulu. sama, Roma 14 Ibu. dulu. Roma 14 ayat 9 tadi itu menegaskan kedaulatan mutlak Yesus Kristus sebagai Tuhan atas seluruh kehidupan. Baik saat silakan kita Anda masih baca. hidup maupun setelah mati karena penebusannya. Itu arti Paulus. dari Roma 14 ayat 9. Khotbah Petrusnya mengatakan apa? Kisah 2 nomor 36. Coba. Oke. Itu Kisah 2 tadi nomor 36. Paulus. Ya. Sama itu, ini pun Paulus juga. Beda dong. Sama. Ayo, Kisah Petrus para katanya. rasul sama Roma kan sama. Iya, Lukas yang menulis. Ya. Tapi yang di Kisah Para Iya. Rasul itu, Lukas mengutip khotbah Petrus. Silakan. Bentar. Ya, coba. Silakan Ibu. Sabar. Aduh. Assalamualaikum Oke, ini. Kisah para Rasul 2 ayat 36. Ini ya. Iya, silakan. Oleh karena itu biarlah semua orang Israel mengetahui dengan pasti bahwa Elohim sudah menetapkan Yesus yang kalian salibkan itu sebagai penguasa kita dan Kristus yang dijanjikan. Itu maksudnya. Ya, jadi di situ dikatakan apa muatannya? Yesus yang sudah jadi daging, yang dibunuh, yang mengosongkan diri sesuai dengan Filipi 2, dibangkitkan oleh Elohim untuk menjadi Tuhan. Jadi makanya pertanyaan saya, siapa yang membuat Yesus yang tidak berdaya ini untuk menjadi Tuhan? Ternyata Tuhannya Yahudi. Enggak dong. Hakikatnya Yesus. Hakikatnya Yesus apa? Hakikatnya Yesus kan bukan manusia biasa Bang Juma. Ya, Dia itu bukan maunya manusia Kristen. berdosa. Hakikatnya itu ilahi, Yahweh. Hakikatnya. Itu maunya Kristen, Ya, itu memang iman kami. Sembahan orang Athena itu adalah Tuhannya Yahudi. Itu maunya Kristen. Makanya setiap kali ke pojok selalu lari ke Tuhannya Yahudi, ke pojok Tuhannya Yahudi, ke pojok Tuhannya Yahudi. Padahal Tuhan yang Anda sembah itu sudah tidak berdaya. Anda baca khotbah Petrus itu sangat jelas. Tuhan membangkitkan Yesus untuk apa? Untuk menjadi Tuhan dan Kristus bagi siapa? Bagi orang-orang non-Yahudi, pengikut Paulus. Itu dalil. Berarti dengan kata lain, sebenarnya Tuhannya Kristen atau dewanya Kristen ketika turun ke bumi mengosongkan diri, dia adalah manusia, nggak bisa berdaya apa-apa. Untung saja Tuhannya Yahudi membangkitkan agar menjadi Tuhan bagi orang-orang angkatan jahat. Itulah yang diketahui oleh Bang Juma. Tapi Itu yang di dalam- diketahui oleh kami umat Kristen, siapa yang membangkitkan Yesus? Hakikatnya Yesus yaitu ilahi. Bagaimana? Itu kan dengar. Gimana? Sekarang Coba dengar berikan dulu. saya data, Sekarang Bu. Yesus sudah bangkit. Dia sudah kembali ke Iya, tahtanya. karena Dia sudah dibangkitkan di surga, oleh Bang Tuhannya Juma. Yahudi. Karena dibangkitkan Tuhannya Yahudi. Sekarang Samanya itu Tuhan Yahudi sama Tuhan kami sama. Iya, Makanya itu tiga klaim nanti yang mau Anda. diadili. Iya Itu dong. klaim saudara. Tapi fakta di dalam Bible saudara, jelas sekali Tuhannya Yahudi membangkitkan orang yang disalib oleh angkatan jahat ini untuk menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Baca Kisah Para Rasul 2 itu. Yes, Tuhannya Yahudi itu adalah ilahinya Yesus. Tuhannya Yahudi itu adalah ilahinya Yesus. Hakikatnya Yesus adalah Yahweh.
Kalau Anda ingin hakikat Yesus itu sama seperti orang Kristen. Makanya Tuhanku yang menghakimi kelak di akhir zaman. Yohanes 9 ayat 39. Kata Tuhanku, aku akan datang kembali. Aku akan menghakimi dunia, katanya. Coba. Enggak. Itu kata Tuhanku. Bukan. Emangnya ada dua penghakiman kelak di akhir zaman? Anda coba baca di dalam Yohanes 5. Yesus sendiri yang mengatakan, bukan aku yang menghakimi kalian di depan Elohim, tetapi Musa. Jadi jangan ngadi-ngadi Anda menerjemahkan kitabnya nanti kelak Anda di akhir dengan zaman, seenaknya. di akhir zaman, Jesus Christ, Joshua Mashiach. Jadi pada kesimpulannya adalah Tuhan Anda yang turun menjadi manusia itu tak bisa lagi berbuat apa-apa. Untung saja Tuhannya Yahudi membangkitkannya, kan gitu. Terserahmu kalau itu mau pendapat Bang Juma. Tetapi pendapat kami umat Kristen, siapa yang membangkitkan Yesus? Hakikatnya yaitu ilahinya Yesus. Tadi Yesus mengosongkan diri, Bu Darni. Tidak mempertahankan. Iya, mengosongkan diri. Tidak mempertahankan. Setelah dia menjadi manusia, masih ada nggak sisi keilahiannya kalau dia ilahi? Nggak ada lagi ilahinya di bawah, di bumi. Berarti dibutuhkan. Kemana ilahinya? Kemana dia ilahinya kosong, kan gitu? Dia kosong. Iya, berada di kerajaan surga ilahinya. Kosong ilahinya. Masa di surga ilahinya. Masa berada di surga? Hakikatnya itu di surga. Kosong. Dia mengosongkan diri, tidak mempertahankan keilahiannya itu. Alias mengosongkan Tuhan kami, diri. Itu bisa klaim. dia mengosongkan Itu diri, klaim. bisa itu dia klaim. Itu klaim Anda. Berkuasa. Itu Tuhan kami. Anda menggabungkan dua Tuhan di sini. Tuhannya Romawi dan Tuhannya Yahudi. Anda ambil semua. Tuhan Anda itu adalah satu-satunya dewa yang turun ke bumi mengosongkan dirinya. Mati dia, udah tak berdaya. Datanglah Tuhannya Yahudi membangkitkan dia supaya menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Coba Anda baca kisah para rasul yang tadi yang saya maksud. Kisah para rasul 2 nomor 36, 37, 38, 39 sampai 40. Anda baca. Bagaimana orang-orang yang menyalib Yesus itu minta solusi. Apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus? Berilah dirimu dibaptis dan bertaubat dari angkatan jahat ini. Karena yang diberikan tanda kebangkitan dari kubur itu hanya orang jahat. Itu kata Yesus sendiri, Matius 12, 38, 40. Angkatan jahat ini orang Farisi minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Apa itu? 3 hari 3 malam. Di perut ikan, di perut bumi. Tanda untuk siapa? Orang jahat. Makanya Tuhannya Yahudi membangkitkan ini manusia agar menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27 ayat 30. Aku menjadikan iblis sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Itu Bu Darni. Jadi itu fakta, itu real. Silakan. Tapi mungkin tadi kan sudah aku jawab, tapi Bang Juma menolaknya ya kan. Ini dia ya. Ya silakan. Nah, ini siapa Yesus ini? Dengar Bang Juma, siapa Yesus ini? Sudahkah Bang Juma baca sewaktu Filipus berbicara kepada Yesus? Guru, di mananya Bapak itu guru? Katanya. Bapak itu siapa itu Bapak itu? Elohim, Yahweh, Hasem, ya. Di mana Bapak itu? Kan kata si Filipus. Apa kata Filipus? Sudah sekian lama kau bersama aku Filipus. Masa kau belum kenal siapa Bapak itu? Akulah dia. Akulah Bapak itu. Masa dia nggak bisa merendahkan diri? Masa dia nggak bisa kembali lagi kepada hakikatnya? Jadi benar. Tadi kan Bang Juma tanya, siapa yang membangkitkan Yesus? Itu dia tadi. Hakikatnya Yesus. Itulah Elohim itu, ilahi itu. Nah itu. Luar biasa Tuhan kami Bang Juma. Bu Darni. Apa ya? Jadi gini, Anda menggabungkan dua Yesus. Yesus yang Anda bawa tadi itu, Anda bisa baca kesimpulan pengajarannya Yohanes 8:28 kan gitu. Bahwasanya dia katakan, apabila engkau meninggikan anak manusia, barulah kau tahu bahwa akulah dia. Bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Nah, kesaksian Yesus Ibu tentang dirinya, dia adalah utusan Tuhan. Itu kesaksiannya. Sedangkan di Filipi 2, dia itu bukan utusan Tuhan, tetapi Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Itu dua Yesus yang berbeda. Iya. Itulah diutuslah dia itu yang mengosongkan diri itu Bang Juma. Karena Anda menggabungkan dua Tuhan. Anda menggabungkan dua Yesus. Yesus Satunya Tuhan. Bu Darni, semua perkataan-perkataan Yesus ketika dia di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, perkataannya adalah perkataan seorang nabi dan rasul. Semua pekerjaan-pekerjaan Yesus, pekerjaannya adalah pekerjaan nabi dan rasul. Pekerjaan yang dilakukan Yohanes 5 nomor 36, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Yesus adalah rasul. Ucapan Yesus yang Anda maksud dia jadi hakim, Yohanes 12 nomor 48, 49, 50, hidup kekal itu adalah firman yang Yesus sampaikan yang diterima dari Bapa, yang disampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Dan siapa yang menolak perkataan Yesus, itulah perkataan kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Titik. Sedangkan pola Kristen adalah berbeda. Dewa turun ke bumi menjadi Yesus. Setelah menjadi Yesus, dia tak sanggup lagi bangkit. Untung dibangkitkan Tuhannya orang Yahudi. Untuk apa dia dibangkitkan? Untuk menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang jahat. Jadi Tuhan membangkitkan Yesus untuk dituhankan bagi orang-orang jahat. Itu Anda bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 3, 2, nomor 36, 37, 38, 39, 40 endingnya. Sama seperti Al-Quran, surah Al-Araf ayat 27 dan ayat 30. Bahwa karena mereka tidak beriman kepada para nabi, maka aku jadikan iblis sebagai sembahan-sembahan mereka. Iblis Bang yang Juma. Anda sembah. Ya, Tadi kan Bang Juma ambil itu di dalam Filipi 2 ya kan, ayat 10. Supaya dalam nama Yesus, bukan. Dan segala lidah, bukan. Di Filipi berapa itu ya? Filipi 2 nomor 6, 7, 8. Oke, itu. Sekarang Elohim itu mengosongkan diri ya kan, mengosongkan diri, turun ke bumi menjadi manusia. Kenapa dia turun ke bumi menjadi manusia? Ya supaya bisa dihampiri manusia ciptaannya dong. Kalau Elohim itu langsung datang ke bumi ini, kan nggak sanggup. Sedangkan Musa aja begitu melihat cahaya Elohim itu pingsan. Begitu juga dengan Paulus. Sewaktu Paulus berjumpa dengan Yesus di Damsyik, dia melihat cahaya itu, ilahinya Yesus itu. Siapa kau? Akulah Tuhan Yesus. Kan katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sementara dia nggak melihat wajahnya, dia hanya melihat cahaya. Buta mata Paulus 3 hari 3 malam, ya nggak makan nggak minum Paulus. Begitu juga dengan Musa, begitu melihat cahaya Elohim. Nah sekarang siapa yang membangkitkan? Udahlah Bang Juma, sekali ini udahlah, udah berapa kali bolak-balik. Udahlah. Nah tadi kan Bang Juma, kan Elohim itu mengosongkan diri dalam rupa manusia, ya kan? Dan taat sampai mati di kayu salib. Kan katanya kan Bang Juma. Oke, siapa lagi membangkitkan dia? Ya kembali lagi lah ilahinya yang membangkitkan Bang Juma. Masa itu aja Bang Juma nggak tahu? Gak bisa Bu Darni. Jadi gini. Kok nggak bisa? Tunggu dulu Bang Juma. Apa kata Yesus? Matilah kau Bang Juma dalam dosamu. Kata Yesus kepada Filipus. Matilah kau Filipus dalam dosamu. Kalau kau tak percaya, akulah Bapa itu. Akulah dia. Dan begitu juga. Jangan dipelintir Bu Darni. Begitu juga dengan sekarang. Matilah kau Juma dalam dosamu. Karena engkau tidak percaya bahwa ilahilah yang membangkitkan Yesus. Ya memang. Ilahinya. Betul. Ilahinya Yesus. Masa Tuhan membangkitkan dirinya dari kematian? Ini agama apa ini? Kan mengosongkan diri. Tadi kan mengosongkan diri Elohim ini Bang Juma. Kan mengosongkan diri. Ya kenapa Anda tidak beriman saja bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi membangkitkan Nabi Yesus? Kenapa harus Tuhan membangkitkan Tuhan? Kenapa Anda harus mengikuti pola Roma Yunani? Dewa turun ke bumi. Bukankah cukup dengan mengimaninya? Kalau Anda memaksa dia harus mati, yang membangkitkan Yesus manusia 100% ini adalah Tuhan yang Maha Suci. Maka dia bangkit. Kenapa harus Anda memaksakan konsep Tuhan turun ke bumi mati dan setelah mati dia bangkitkan dirinya sendiri? Kenapa harus kayak gitu? Kenapa harus kayak Romawi Yunani? Ketika Krishna mati dia harus bangkit sendiri. Kenapa harus kayak dewanya orang Roma Yunani? Kenapa? Bang Juma, dengar lagi.
Katanya Kenapa harus dibilang Tuhan Yohanes. mati? Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Elohim, Bapa. Baca selanjutnya. Kan katanya. Baca Sekarang selanjutnya. ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia, Bang Cuma. Oke, baik. Itu murni Gimana ucapan nih? Yesus. Itu murni ucapan Yesus. Ini kan Yohanes 14, ini kan Yohanes, ini kan murid Yesus, Bang Cuma. Ya, sekarang itu Yang ngomong ini. Yesus mengatakan apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Masa Yesus ada yang perintahkan dirinya untuk memproklamirkan ketuhanannya? Siapa yang memerintahkan itu, Bang Cuma? Hakikatnya Yesus dong. Lah, Keadaan itu sebenarnya Bapaknya. Yesus. Tuhannya yang memerintahkan dia untuk berkata seperti itu. Firman Enggak, yang Bang kau Cuma, enggak. dengar dari diriku. Firman yang kau Gatal dengar kepalaku. dari diriku. Nomor 24-nya. Bukan dari aku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Jadi apapun Yes. ucapan Yesus, itu bukan ucapannya. Dia hanya perantara untuk menyampaikan firman Elohim kepada Bani Israel. Itu Bang jangan Juma, diganggu gugat itu. Itu jangan Oke. diganggu gugat. Bang Setelah Juma. hadirnya Kristen kemudian mereka mengajarkan setelah menerima dari Paulus dewanya orang Roma Yunani, barulah terjadi sinkretisme. Apa itu? Anda menggabungkan dewanya orang Roma dengan nabinya orang Yahudi menjadi satu pribadi dan Anda mengatakan dia adalah Tuhan. Oke. Ini lagi Bang Juma. Yohanes 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Dia ini siapa? Yahweh. Akulah Yahweh yang sedang berkata-kata dengan engkau. Oh, masa itu juga kalian gak ngerti Bang Juma ini? Masa seorang nabi, berani para nabi ngomong kayak gitu Bang Juma? Akulah dia, akulah Yahweh yang telah berkata-kata dengan engkau. Berani para nabi ngomong kayak gitu? Dengar lagi Bang Juma. Supaya aku membangkitkannya di akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Supaya aku membangkitkannya di akhir zaman. Siapa yang membangkitkan di akhir zaman? Oke. Ya Tuhan dong. Itulah Tuhan Menurut Yesus. Yesus, oke, baik, saya paham. Menurut Yesus, ucapan yang diucapkannya itu ucapan dari dirinya sendiri atau ucapan dari Bapa yang diperintahkan untuk ia sampaikan dan ia katakan? Karena Bapa dan Yesus satu Bang. Benar nih. Kan Yesus mengatakan. Aduh. Bang Juma, kan kata Yesus apa? Aku dan Bapa satu. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Aku yang berkata-kata dengan kau itu. Bapa yang berkata-kata dengan kau itu. Pertanyaan saya Bu Darni, ucapan yang diucapkan Yesus itu ucapan dia sendiri atau ucapan yang diperintahkan oleh yang mengutusnya untuk ia ucapkan? Oke, tahu aku. Nah, Ucapan yang diucapkan Yesus itu adalah ucapan Elohim melalui firman-Nya yang hidup itu. nah, sekarang ketika dia mengatakan bukan dari diriku sendiri, di situ ada berapa pribadi? Satu Elohim, satu utusannya Yesus. Nah, satu Elohim, satu bukan Elohim, betul? Iya. Nah, yang Tunggu Bang Jo. Tunggu sebentar. Yang satu Elohim hakikatnya Yesus. Yang satu dari yang nah, satu ini yang Yesus, saya kejar. firman Ini yang yang saya hidup. kejar. Ini yang saya kejar. Dari mana Anda mengatakan bahwa Elohim itu hakikatnya Yesus? Iya dong. Pada mulanya siapa Yesus ini? Firman. Bersama-sama dengan Elohim dia. Ucapan Bang Juma, Bu Darni dari mana yang datangnya Yesus ini Bang Juma? Apakah Dari dia datang dari bumi ini? Dari Firman kan? Firman Elohim kan? Iya. Itu bagian, itu pribadi Elohim. Pribadi Elohim kata dia, siapa Yesus. lagi itu pribadi Elohim? Itulah, Ini semua itulah. doktrin. Bu Darni, Anda memaksakan utusan Tuhan. Ingat gini, segala perkataan Yesus yang Anda suka, itu Anda pilih-pilih supaya melantik Dewa Roma menjadi Tuhan. Anda pilih-pilih tuh. Tetapi Yesus sebagai Nabi tidak pilih-pilih. Dia mengatakan dalam Yohanes 17:8, semua firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku Bani Israel. Mereka telah menerimanya, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, berarti Yesus bersaksi, orang Yahudi begitu menerima segala firman yang Yesus sampaikan kepada mereka, mereka percaya bahwa Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham lah
yang telah mengutus manusia Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka harus percaya itu, bahwa dia Yesus adalah utusan Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Ishak, Eloa Yakub, Eloa Musa, bukan anak haram. Nah, Kristen muncul belakangan karena sudah didoktrin Yesus itu Tuhan, maka semua pernyataan-pernyataan Yesus sebagai nabi rasul untuk kaumnya Bani Israel, Anda anggap dia perkataan sebagai Tuhan. Padahal ucapan dia adalah ucapan sebagai rasul. Semua firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka beriman bahwa semua perkataan itu mereka terima dan mereka beriman bahwa Bapakku lah yang telah mengutus aku. Jelas itu Bu Darni? Jelas itu kan? Nah, sekarang begini. Saya sebagai muslim melihat ada mata rantai terputus dari pengajaran Yesus kemudian kepada saudaraku Kristen yang aku kasihi. Kalau kita melihat Bu Darni di dalam Matius 23 nomor 39, Yesus nih berkata kepada orang Yahudi, "Tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kamu. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Pertanyaan saya Bu Darni, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, hingga kamu berkata, diberkatilah dia. Nah, ketika Yesus sudah mengakhiri pengajarannya, Paulus menulis suratnya di tahun 48, ada yang mengatakan 52, mulai dari tahun itu. Apakah ketika Yesus datang kepada Paulus, ada murid-murid berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Ada atau tidak ada? Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Kau tidak akan melihat aku lagi sebelum sampai kamu berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Ketika orang yang keluar dari kubur itu datang kepada muridnya di Lukas 24 nomor 37 sampai nomor 40, apakah murid-muridnya mengatakan, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan? Tidak, malah dia mengatakan hantu. Sedangkan Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah aku yang datang dalam Tuhan. Ada enggak ucapan ini kepada Ananias, kepada Matius, kepada Lukas, kepada Markus, kepada Paulus, kepada penulis kitab Wahyu? Ada enggak ucapan itu? Kalau ada, berarti yang mereka lihat itu adalah Yesus. Tapi kalau tidak ada, betul. Kalau memang tidak ada, berarti Kristus palsulah yang kalian sembah selama ini. Silakan. Di dalam Matius 23 ayat 39 itu ya, percayalah bahwa mulai sekarang kalian tidak akan melihat aku lagi. Yes. Sampai tiba saatnya aku datang kembali dan kalian berkata, diberkatilah Raja kita ini yang datang mewakili Tuhan. Nah, itu sekarang, maksud dari artinya itu. Ada enggak ucapan itu? Ucapan para muridnya. Iya, ketika Paulus melihat Yesus, ketika Markus melihat Yesus, ketika ada yang bangkit dari kubur, ada enggak ucapan itu? Diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Ada enggak ucapan itu dari mulut mereka? Ya, ini kan nubuatan Yesus kelak ini Bang Juma. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Iya dong, kalau sudah pergi dia. Ya, sampai engkau berkata, diberkatilah dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja kita ini yang datang mewakili. Emangnya sudah datang? Kan belum. Ya, berarti yang datang kepada Paulus bukan dia. Oh, tahu aku kemana arahnya. Yang datang kepada Paulus Bang Juma itu secara pribadi, bukan secara global seluruh dunia Bang Juma. Gimana Matius sih? Matius 23:39, enggak ada pribadi, enggak ada belum global. Datang. Bang Juma yang kamu baik. Tidak akan melihat aku. Belum datang Yesus kedua kali Bang Juma, belum. Yang datang kepada Paulus itu Yesus memilih secara khusus Paulus karena dia kata pada saat siapa? itu menganiaya itu umatnya. kata siapa? Gitu. Itu kata siapa? Ada tertulis datanya.
Iya, kata siapa bahwa Kisah itu para Rasul. adalah Yesus? Ya, Lukas berarti Ya, kan. Kisah para Rasul dong. Sementara Yesus berpesan kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Aku Oke, kalau datang kau akan berkata, diberkatilah aku dalam nama Tuhanku. Aku kalau aku datang tanda-tandanya begini. Sementara yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus, menyesatkan banyak orang. Tapi Salah, tidak Bang Juma. ada satupun manusia yang berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ada atau tidak ada? Enggak ada. Bang Juma salah. Yang belum ada datang Yesus kedua kali, Bang Juma. Nah, Belum, berarti belum. bukan Yesus. Jadi kedatangan Bang Juma, kedatangan Yesus kedua kali kan ada ayatnya itu. Kilat memancar dari timur ke barat. Kan gitu. Bintang-bintang berjatuhan. Apalagi katanya banyak itu ya. Ya, kedatangan Yesus. Kuasa langit Belum berguncang. datang. Belum. Nah, Bang berarti Juma. sudah selesai berarti. Ya, yang Selesai. didatangi Yesus kepada Paulus belum secara global. Itu Bang Juma nanti ke Iya, dunia. itu pengakuan Kalau global, Anda. semua mata akan memandang. Itu Semua mata akan memandang. itu pengakuan Anda bahwa itu bukan Yesus tapi ada Yesus. datanya. Iya, Ada aku tahu datanya. itu Apa nih? Kisah para 9. Tapi ingat, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat dan kekuatan. Sekiranya mungkin dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Siapa yang Jadinya- menggenapi di sana? Jadi Itulah Bang yang Juma datang salah. kepada Paulus. Tafsiran Bang Juma sesat loh. Sesat, salah. Belum ada kedatangan Yesus yang kedua kali, belum. Seluruh umat Berarti- manusia pun ditanya, umat Kristen Bang Juma dunia, belum kedatangan Yesus yang kedua belum ada. Kedatangan Yesus kepada Paulus belum mengglobal ya, belum. Itu Ya, kedatangannya berarti- kedua kali. berarti yang itu datang kepada Paulus- kedatangan kedua kali Bang Juma. Berarti yang datang Semua kepada Paulus- manusia memandang melihat dia nanti. Berarti yang datang kedatangannya. kepada Paulus siapa? Itu yang datang kepala Paulus, dia memilih secara pribadi loh. Memilih Itu cara dia secara pribadi agar itu cara pembelaan rasulnya, Anda gitu. untuk menutupi makhluk itu. enggak loh Bang Juma salah. Bang Juma bertobat Bang Juma salah. Lah. Bukan. Coba di mana saya bisa menemukan data bahwa Yesus akan datang kepada Paulus? Yesus enggak, dia yang mendatangi Paulus di dalam Kisah para Rasul 9 Iya, sampai Yesusnya. seterusnya. Ibu, itu Nih. kan kesaksian Paulus. Yohanes Iya 5 dong. nomor 31 Yesus berkata, "Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidaklah benar." Paulus bersaksi tentang dirinya sendiri. Siapa yang membenarkan? Ada saksinya. Enggak, siapa yang membenarkan? Ananias, pengikut Siapa setia Tuhan Ananias pada ini? saat itu, jemaat-jemaat Yesus. banyak jemaat-jemaatnya. Coba. Ini Ibu. ayat 30 dengar. Ibu, Ini, Bang, dengar. tunggu Bang Juma. Ini selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan Jadi hidup kesaksian- dalam takut akan Tuhan. Jadi Jumlahnya kesaksian makin bertambah Paulus- besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi Ada kesaksian banyak Paulus dibenarkan oleh Ananias. jemaatnya. Yesus berkata Yohanes 5:31, "Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar." 37, "Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Kau Iya. tidak pernah melihatnya dan tidak pernah mendengarnya." Berarti kebenaran yang Yesus bawa, kalau cuman dia yang bersaksi, tidak benar. Harus ada Bapak juga mempersaksikan itu. Pertanyaan saya, 13 kitab yang datang ke Paulus ini, begitu juga Kisah para Rasul 9 yang menceritakan Yesus datang kepada Paulus ini, adakah kesaksian Yesus tentang itu dan adakah kesaksian Bapa Elohim tentang itu? Dua-duanya nggak bersaksi. Lucu Bang Juma inilah. Masa kesaksian Yesus lah Bang Juma bilang. Kan dia sudah naik ke surga. Dia yang memilih Paulus. Paulus lah yang menyaksikan. Mana Paulus kesaksian lah yang Yesus? menuliskan. Gimana Kesaksian Bang Juma Yesusnya mana? Kalau dia yang memilih Paulus. Dan kesaksian Yesus itu juga dipersaksikan oleh Bapa. Harus ada dua yang bersaksi tentang kerasulan Paulus. Yesus, Bapa Elohim. Ada. ini? Aduh Bang Juma. Ada nggak? Itu ada penglihatan kesaksian Paulus ini Bang Juma. Saudariku yang cantik, yang aku kasihi, saya maklum
Yesusnya kita harus jadikan sebagai sandaran. Yesus berkata, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar. Untuk supaya benar, Bapakku harus memvalidasinya. 37, Bapakku lah yang bersaksi tentang aku. Kau tidak pernah melihatnya, suaranya tidak kau dengarkan. Dia yang bersaksi tentang kerasulan Yesus. Sekarang Paulus muncul membentuk satu gebrakan baru, namanya penyembahan terhadap Kristus. Adakah Yesus bersaksi tentang Paulus? Dan kesaksian Yesus itu wajib hukumnya juga Bapak bersaksi tentang itu. Ada enggak? Jawaban terakhir ya Bang Juma. Ya, silakan. Ya, Paulus sendiri yang menyaksikannya. Paulus sendiri. Oke, Gitu. udah. Ditanya Baik, pun seluruh Kristen begitunya Udah. kesaksiannya kan. Iya, Maka udah, dicatatkanlah di dalam buku ini Kisah Para Rasul Makasih, 9. Bu Darni. Di sanalah. Dan siapa yang mengetahuinya juga? Ananias dan Oke. jemaat-jemaatnya pada saat Oke. itu. Oke. Bayangkan Bang Juma, sewaktu dia dikejar-kejar tentara Roma Bang Juma, Paulus, Iya, iya. umat-umatnya yang menurunkan dia dari atas tembok Bang Juma, pakai keranjang. Ada Oke. di TKP, ada kejadiannya Bang Juma. Iya, Masa iya, itu iya. nggak kita dengarkan? Iya, iya. Saya butuh kesaksian Yesus dan kesaksian Elohim kalau terkait itu, dengan ya, kerasulan aku nggak- Paulus. nggak ada tahu aku seperti Tuhan itu. Yesus Yang tahu terima aku kasih. kesaksian Paulus. Oke, oke, baik. Mbak, Gitu. Tuhan Yesus mengkonfirmasi kepada Ananias. Itu ada tercatat. Itu Tuhan Yesus itu mengkonfirmasi ke pengakuan Ananias Lukas. bahwa ada seorang yang bernama Saulus telah bertemu aku. Dia telah buka. Nggak mau mereka itu Bang, aku pun tahu itu. Kisah itu Para Rasul pengakuan. 9 ayat 6. Nih, Itu nih, ya. pengakuan Lukas. Ini tentang pengakuan Ananias. Paulus. Bang Juma nggak mau itu aku sayang. Bang Juma Yesus mau menginginkan bersaksi. Sedangkan Yesus Yesus sendiri ngomong bersaksi. katanya sewaktu di bumi gitu. Sedangkan Yesus aja nih, itu kata dia, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, itu tidak benar. Kata siapa? Kata Yesus. Kalau Paulus Buktinya bersaksi kenapa tentang Ananias? dirinya sendiri, Buktinya Apakah kenapa benar? Ananias mengaku? Buktinya kenapa Ananias mengaku dia bertemu Yesus? Memberitahukan bahwa kesaksian Ananias itu benar nggak? benarlah. Ya benar dong. Di mana Benar, Yesus bersaksi tentang Ananias? Ini Bukan- Kisah Para bukan Rasul. bersaksi. Oh Yesus, bukan Yesus, Paulus. Paulus dalam bersaksi Bang Juma. Kan Yesus sudah di sorga, mengapain lagi Yesus bersaksi? Iya, oleh Yang karena bersaksi itu, Paulus. oleh karena itu, nama Yesus setelah Yesus tak ada dijual, tidak bisa dipercaya. Tak bisa dipercaya. Terserah. Matilah kau dalam dosamu Bang Juma. Matilah kau dalam dosamu. Gak urus. Matilah kau dalam dosamu Tidak Bang urus, Juma. saudariku, yang gak ganteng. urus. Yesus mengatakan kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar. Apalagi Ananias, apalagi Paulus, apalagi Bu Darni, EGP. Loh, EGP ini dengan banyak loh Bang Juma. kesaksian. Jemaatnya banyak ini. EGP aku baca dengan tadi. kesaksian jutaan manusia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh Inilah saudara-saudara, anakku anggota yang jemaat. kukasihi. Dengar dulu Bang Juma. Dengar, Kepadanya dengar. aku berkenan. Kisah Para Yesus Rasul aja. 9 ayat 30. Tunggu dulu Yesus Bang Juma, aja. aku dulu. Ayat Ayat 29 dulu Bang Juma. Yesus. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh jemaat, saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea. Dan dari situ membantu dia dari Itu Tarsus. kesaksian siapa? Inilah tulisan Paulus, kesaksiannya Bang Juma. Terus siapa lagi yang bersaksi kalau nggak Paulus? Yesus mengatakan kalau kesaksianku dari diriku tentang diriku sendiri itu tidak betul. Bapak harus bersaksi tentang aku. Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Nah sekarang kalau Paulus bersaksi tentang apa yang dia lihat, apakah Yesus bersaksi tentang itu? Dan kalaupun Yesus bersaksi, apakah Elohim bersaksi tentang itu? Tidak. Gugur. Gitu saudariku. Kalau itu Bang Juma tanya, mana validasi Elohim dan Jesus Christ bahwasanya Paulus menyaksikan itu, kan gitu ya kan? Apa yang diucapkan Paulus? Bertemu dengan Yesus. Di Apa yang mana diucapkan pengakuan Paulus Yesus? itu dipersaksikan Yesus. Siapa Ada yang enggak? menjadi saksi nabimu menerima wahyu di Gauhiro? Hai, Iya. masolang generasi. Bang Juma, mana siapa saksi Allah menerima wahyu Nabi Muhammad menerima wahyu daripada Allah? Allah sendiri Kalau yang kayak menjadi gitu. saksi. Allah yang menjadi saksi. Itulah
Mana bisa kayak gitu Bang Juma, Bang Juma. Aduh. Yesus yang harus menjadi saksi, Allah yang harus menjadi saksi. Al-Quran saya mengatakan itu, kul kafa billah syahida. Allah bersaksi tentang kerasulan Nabi Muhammad. Malaikat juga bersaksi tentang kerasulan Nabi Muhammad. Kalau Allah sudah bersaksi, malaikat sudah bersaksi, kesaksian mana lagi yang mau kita bantah? Nah, sedangkan kerasulan Paulus, Yesus pun tak ada saksi. Cuman kalian aja cinta kepada ajaran Anda sekarang ini. Banyak saksinya Bang Juma, jemaat kan udah aku bilang tadi, jemaat Kan Judea, harus Galilea, Yesus, Samaria. ibuku yang Banyak. cantik, Mereka saudariku. itu bertambah besar dan pertolongan penghiburan Roh Kudus. Kan harus kesaksian Ananias, Yesus. jemaat-jemaat. Yang kan harus Ada dipercaya saksi. Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang... Tidak dikatakan barang siapa yang percaya kepada saksi-saksi, enggak. Dengar Bang Juma, ayat Apalagi? 26, tengok ya. Kisah para Rasul 9 ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba bergabung menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Bersekutu dia. Itu kesaksian siapa? Barnabas, dengar dulu. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah-tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus dan tunggu Bang Juma, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Kalau ini Bang Juma tolak, enggak tahu lagi aku. Mau apa lagi aku bilang? Saya hanya Aduh. berfokus pada kesaksian Yesus. Bayangkan aja pernyataan Yesus begitu keras. Jikalau Udahlah, aku kalian bersaksi. tariklah lagi yang Kristen yang lain. Siapa tahu Ya, baik. ada lagi pengetahuannya. Aku sampai Baik, saat Bu di Darni. situ yang saya Ya, tahu siap. pakai dalil. Oke, Baik, ya, baik. makasih. Ya, Bu Makasih Darni, banyak makasih semuanya. banyak. Bang Hos saudaraku. dan Ya, saya juga Putri. mau ibadah, mau sholat asar, lanjutkan perjuangan Putri Sulawesi. Loh, kayak mana Masya turun? Allah. Jadi begini Zuma, kok nggak bisa aku turun. Kamu nggak tahu Zuma, kamu Apa hanya itu? Pencet nggak bisa. Apa itu Bang? Bang Dencet, turunkan aku, kok nggak bisa aku pencet. Bodarni, kenapa mau turun, Bu? Saya mau bertanya Bang Suma, bagaimana Jadi dengan oke, sini aku lagi. Ayo. Aku nampak nggak ini? Hamaini udah Nampak, tewas di tangan. Dulu ya Bang, semuanya ya. Ali Hamaini di tangan Iya, Israel sudah baik, tewas. Apa pendapat kalian? Ya, Ali Hamaini. lanjut. Kok nggak bisa turun aku? Udah aku pencet ini nggak bisa. Ya nggak usah turun, Apa Bu sih? Darni, di atas saja. Kenapa kau penjarakan aku Bang Dance? Di penjara. Nah, kayak nggak bisa. Ku pencet kok nggak bisa. Ini Bisa dong. lah. Saya Kau sudah main atur aku Bang sini. Dance. Saya sudah Dikunci. atur di sini sudah Aduh, kok nggak dikasihnya Komalnya aku ini turun. dikunci ya. Mau turun aku Bang Dance. Gak ada yang boleh turun, nggak boleh. Kayak mana caranya weh? Bang Suma, saya mau tanya pendapat kalian tentang Nggak bisa. Ali Hamaini yang Abu sekarang Nawas tewas. Abu Nawas bertanya saja kepada mereka yang ada di sini, jangan kepada Bang Suma karena Bang Suma dia mungkin mau sholat. Oh, Oke, jam oke, 1:30 ini. Ya. Silakan bertanya kepada John atau Saya mau Kok nggak bisa turun aku Bang Dance? Jangan turun lah, di atas saja. tanya kepada teman-teman dulu. Ini lagi berita lagi hangat-hangat ini tentang Ali Khamenei yang udah tewas. Bagaimana menurut teman-teman? Kenapa? Tentang Kenapa? apa ini Bang? Tentang apa? Kenapa membahas Kalian- itu? Kalian nggak Kenapa dengar membahas berita itu? ya? Iya, ini kan lagi hangat-hangatnya, heboh-hebohnya ini. Kenapa dengan itu? Ada apa? Presiden Iran Oh, di bom oleh Israel. oh. Menurut pendapat kalian bagaimana? Temanya apa sih ini? Aku nggak lihat tema. Ya, kenapa bahas yang itu? Kan ada tema. Sesuai tema. Iya, aku sebelum masuk ke tema itu, aku tanya pendapat teman-teman Muslim. Kenapa? Itu urusan apa Itu namanya? urusan negara-negara, tapi Urusan memang itu negara. Kita nggak Saya tahu. bahas politik, bukan urusan kami. Bukan urusan kita, masyarakat biasa ini.
Ngapain menjadi bahas yang kayak gitu? politik nggak bisa masuk ke ranah agama. Iya, Lanjut, kita Bunda. kan menyinggung sedikit. Ya ini temanya. Kalau menurut teman-teman Muslim itu bagaimana? Iya. Oh, oke lah. Itu menurut Bible. Ya temanya Ini kan Bible. Jangan bahas politik lah. Ini akan ada tema ya. Pertanyaanlah sesuai tema. Ngapain? Yesus menurut Bible. ya udah jelas, Yesus menurut Bible, Yesus adalah Tuhan. Yes. Di mana Adalah tertulis? Allah itu sendiri. Dia adalah Di mana sang datanya firman. Dia adalah sang hologos itu. Dia adalah kalimatullah, rohul. Dia yang awal dan yang akhir. Dia akan datang di hari kiamat dan akan menjadi hakim yang adil. Itu kan Yes. klaimmu. Itu kan klaimmu. Itu Tapi tidak ada yang tertulis. tertulis. Di mana Itu ada tertulis di Yesus adalah Tuhan? Bible dan tertulis di Al-Quran. Di mana Yesus di itu dalam adalah Bible tertulis Yesus adalah Tuhan? Allah itu sendiri. Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus yang kalian Jangan maksud masuk itu. ke Al-Quran dulu. Kau tunjukkan dalam Bible Ya, dulu di mana iya, tertulis. gini. Bible itu sudah mencatat ya sebelum dunia dijadikan Yesus itu sudah ada, dan itu Yesus sendiri mengklaim bahwa sebelum dunia ini ada aku sudah ada, sebelum Abraham itu ada aku. Berarti dia menyatakan diri sebagai proklamirkan Ngarang kau. Tuhan Apa ini? dan Allah Itu Bapa kau di surga ngarang. itu sendiri. Itu ngarang itu. Tertulis. Kau yang Ngarang itu. menuduh sembarang. Kalau cuma masalah itu, Bang, aku pun juga ada pada saat Adam itu ada. Semua manusia di bumi ini Ngarang itu bebas, sudah kan? ada sejak Adam itu ada. Berarti lebih dahulu dari Yesus. Aduh, kau siapa? Yesus sebelum Manusia Abraham. laknatullah. Kau itu manusia laknatullah. Mana kau samakan kau dengan Yesus? Karena Yesus tidak itu ada Tuhan. datanya. Kau manusia, Tidak ada datanya. Kau ngarang bebas laknatullah. itu. Begitu. Janganlah kau Ngarang samakan aja diri. itu. Mana datanya itu? Yesus Sedangkan adalah. nabimu saja, Faktanya, nabimu saja. Kalau kita tanya ya, yang mana lebih dulu, ibunya dengan anaknya? Ayo. Mana lebih Nabimu dulu aja ibunya tidak dengan sekelas anaknya? Tuhan kami, apalagi kau. Kau sembarang aja kau bilang kau itu sudah ada. Aduh, itu pernyataan. Coba lebih Ya, karena dahulu mana Tuhan itu antara tidak ada Yesus data. dengan Adam? Tuhan Lebih Yesus dahulu sudah mana antara Yesus dengan Adam? Tuhan Yesus lebih Di mana lebih datanya dulu. bahwa Yesus itu ada sebelum Adam? Tuhan Yesus yang menciptakan Adam dan Hawa. Tunjuk data dulu, nggak usah Ya di kemana-mana. mana semua. datanya? Datanya di mana? Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri. Tunjukkan jadi ketika datanya. Yesus Jadi Ah, dia harus kamu ngarang tuh. bebas ini. Yohanes 5, Yohanes 8 ayat 58. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada, katanya. Ya. Nah, berarti Abraham dengan Adam lebih dahulu mana? Nah, ada lagi firman Tuhan, coba buka Mbak. Lebih Firman Tuhan dahulu mengatakan Adam. sebelum dunia ini ada, aku sudah ada. Itu ada juga. Coba cari. Mbak. Siapa yang ada sebelum dunia itu? Yang ada sebelum Nih, dunia nggak itu bisa siapa? turun. Yesus, Tuhan Yesus. Coba kau tahu. Di mana datanya? Di mana Nah, datanya? Mbak cari Mbak, ada itu. Sabar ya, saya cari ya. Mbak bernarasi dulu. Ya, silakan tunjukkan datanya bahwa yang ada itu Yesus ya, Bukan Bapak ya, tapi Yesus yang tertulis. bukan Bapak. Kalau Bapak itu kan Tuhan ya di dalam kekristenan. Kalau Yesus kan bukan. Kalian itu terlalu banyak menabrak Bible. Selamat siang. Saya Ya, konfirmasi dulu Putri Sulawesi. ya kenapa? Nggak ada di dalam Kristen mengatakan Bapa itu Tuhan. Siapa yang ngajar begitu? Yesus yang mengajarkan. Oh enggak, salah kamu. Kamu kan bukan orang Yohanes Kristen. 17 ayat 3 itu dibaca. Ya, Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sehingga sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Itu. Tuh. Di kekristenan itu Yesus di tidak situ ada mohon namanya kepada siapa itu? Matius 11:25 ya, Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Nah, itu katanya ya. Kata Di Yesus dalam itu versi pengajaran Bible. itu pengajaran itu Yesus berdoa. Karena Iya, di dalam Yesus kekristenan, sebentar bisa saya bicara ya. Di dalam kekristenan itu
nama Tuhan itu tidak bisa disebutkan sembarangan. Makanya Yesus selalu berkata Bapa. Karena Kata Yesus, karena kata jelas Yesus, di inilah dalam hidup yang kekal kekristenan itu, tidak ada mengenal satu-satunya nama Tuhan, Tuhan tidak boleh disebutkan satu-satunya secara Allah yang sembarangan. benar. Yesus sendiri Makanya- menyebut nama Allah kok. Bukan, Allah itu bukan nama. Oh, Mungkin lalu apa Islam. itu? Lalu apa Allah itu? itu gelar, itu sebutan. Allah itu sebutan. Itulah sebutan. Kalau Dari Tuhan- mana Allah kamu Ishak, ngambil Allah Abraham, definisi? Allah yang- Di mana Kalau itu? Allah itu adalah Allah itu gelar. adalah gelar. Di mana Oke. datanya itu? Di Kalau dalam Tuhan, Alkitab, Allah itu Tuhan Allah gelar itu bukan? adalah Dari sebutan. mana datanya Allah itu itu? adalah sebutan. Ada ayatnya, ada ayatnya. Saya kasih ayatnya. Allah itu adalah sebutan, bukan nama. Kalau di Islam ya memang nama, tapi di Yang Kristen ku bukan tanya dari mana definisinya kalau Allah itu adalah gelar? Tunjukkan. Lalu Kamu dari ambil mana dari mana definisi itu? juga? Definisi juga Allah itu adalah nama di dalam kekristenan. Di mana definisinya? Aslinya karena di Mana- situ mana di, definisinya? di dalam lafaz Allahu itu dengar dulu di dalam lafaz Allahu itu ada alif dan lam. Alif dan Ya, itu kan lam Islam. itu namanya Alif dan lam itu kan al-ma'rifat. Islam. Ya, Di itu situ kan Islam, disebut bukan Kristen. isim. Isim itu adalah Ya, itu nama. Islam. Ya, itu Ya kan karena Islam, memang bukan lafaz Kristen. Allahu itu memang miliknya Kau orang pasangkan Islam. Islam kayak Kristen. Kau iya, pasangkan Islam ke Kristen kan Tuhannya Theos. Ya, itu kan Jadi itu kan Islam lah yang kau punya bicara, hak yang kau untuk bicara me- itu Islam, untuk bukan me- Kristen. Kalau bicara menjalankan itu. Anda bicara Islam, bukan Kristen. Terjemahan, iya betul. Terjemahan Di dalam Yohanes 17 kekristenan, menyatakan di dalam arti Theos. kekristenan dan orang Yahudi pun takut menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan, makanya Yesus selalu Iya, berkata bukan Bapa. takutnya bukan apa, Bang. Karena nama Tuhannya itu mirip dengan nama Di Tekos dalam itu. di dalam Itu kekristenan, takutnya kamu bukan mengerti apa. bahasa Indonesia enggak? Kan Tuhannya Kamu mengerti Kristen bahasa itu Indonesia kan dari tadi Theos saya kan. ngomong. Onkem Kemudian lah. mirip dengan Theos nama itu bahasa Tekos. Yunani. Jadi dengar gimana? sini. Bukan Theos takut itu apa bahasa itu? Yunani. Theos itu bahasa Yunani. Iya, itu Paham? Tuhannya siapa? Nah, Bang Nama Tuhan Dance, siapa aku nggak itu? melihat orang ini, Bang Dance. Masing-masing negara Ada maupun nggak bagus. masing-masing daerah Ya, dia nama memanggil Tuhannya Tuhan siapa dengan itu? Theos bahasanya itu. masing-masing. Dia memanggil dengan bahasanya masing-masing. Karena nama Tuhan itu tidak ada yang tahu dan tidak boleh dipergunakan sembarangan. Paham Ya, nggak? di situ tertulis kekristenan Theos bukan itu, berbicara- Bang. Di dalam Di kekristenan situ itu bukan tertulis berbicara Theos nama di Tuhan. dalam Tidak Yohanes 1 ada. ayat 1 Tidak ada itu berbicara nama tertulis Tuhan. Theos. Oke, kita kembali tadi. Kita Di situ Kamu tertulis dari tadi Theos. udah jawab, kamu nggak paham-paham. Theos itu bahasa Yunani. Nggak paham dari tadi kamu. Iya, itu Tuhan siapa itu? Kalau dengar, kalau Alkitab atau Emang Al-Quran kitabmu itu yang ditulis asli di berbahasa Indonesia, apa? dengar sini. Kalau Al-Quranmu ditulis di Bang Indonesia, Dance, pasti aku nggak juga melihat bukan orang namanya lagi Allah. berbicara, Bang Dance. Paham nggak? Nah, Yang mana ini orangnya lagi ngomong ya? Yang di atas ya? kita kembali bahwasanya tadi tentang sebelum dunia ada Yesus sudah ada berarti Buka kamera, yang bicara buka kamera agar kelihatan. Orangnya gambarnya. Yang mau Buka bicara aja. buka kameranya. Aku nggak lihat, aku nggak Kelihatan, lihat. karena kalau udah buka Aku kamera nggak nggak lihat. kelihatan. Kosong Aku ini nggak lihat gua ini, orang Bang. loh. Cuma gelap. Yang ini Gelap pun di sini gelap. loh, aku nggak lihat. Buka kameranya. Nah, Oke. Ini Sal. Sal Pasaribu. Dengar, Sal. dengar. Tadi ya aman-aman. Tadi dengar. Sebelum dunia ada Yesus sudah ada. Nah, bagaimana tentang Yeremia? Sebelum engkau dikandung oleh ibumu, aku telah mengenal engkau. Berarti dia Tuhan juga gitu Yeremia. loh, kau pindah ke Yeremia. Diam dulu, Bang. Diam dulu. Aku Ini ke Kristen. pertanyaannya tentang Yesus ini. Pertanyaannya tentang Sal. Yesus. Sal Pasaribu ini ya. Kamu tadi menyatakan bahwa Yesus itu telah ada sebelum dunia ini ada. Ya, Ku tenang, minta aku bilang dalilnya kita di mana Kristen. itu dalilnya? Tenang, Bang. Bu Darni, tadi Bu Darni bilang, sebelum dunia ada, sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Kan begitu, betul nggak Bu Darni? Betul. Nah, lebih hebat mana daripada Yeremia? Yeremia mengatakan, di sini dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ya. Ingat ya, sebelum dikandung oleh ibunya, Yeremia telah dikenal Tuhan. Apakah Yeremia Tuhan juga? Lebih Oh, hebat dari itu Yesus. beda dong. Itu kan Kok hanya menyatakan bagaimana Yeremia Loh? gitu. Loh, kok beda? Nah, ini, ada rupanya Yeremia akan menghakimi kelak di akhir zaman. Ada di Lebih sana. hebat Yeremia ketika usia umur 10 tahun. Ingat sebentar, ketika Yeremia umur 10 tahun, dia masih muda, dia telah menggunakan firman. Yesus usia berapa?
Coba Yesus usia berapa memberitakan firman? Dia memberitakan firman pada saat itu masih mulai umur remaja. Iya, umur Anak-anak berapa pun memberitakan firman Yesus? di bawah umur 12 lah. Dia udah mengajar mengajar tuh. Rabi Yahudi. Waktu Coba, dia coba, menjadi buka manusia, Lukas 3, Lukas 3, mengosongkan coba. diri. Lukas 3. Coba buka Tunggu Lukas Pak 3. Sal. Coba buka Sal, Lukas apa? 3 buka. Lukas 3 Ayat? 21 kalau nggak salah. Iya, ayat 21. Iya, dia mengajar Rabi loh, masih remaja dia ngajar Rabi. Bayangkan Rabi Yahudi itu yang tertulis. jenius-jenius. Itu. Silakan yang tertulis. Iya, bentar ya. Lukas Lukas 3 21. 3 ayat 21 ya. Bentar ya. Aduh, nggak bagus banget ini. Aku nggak lihat ini loh. Gelap Siapa? di sini. Ini teman-teman aku duduk di atas ini gelap ini. Aku lihat. Iya, sama Iya, aku yang juga di nggak bawah ini nampak. gelap itu. Kosong. Kok sama ya gini ya? Iya. Kalau tidak open cam, memang tidak kelihatan. Dia harus open cam katanya, Putri. Iya, Aku aku pun pun tadi juga. itu. Siapa yang di atas ini? Aku juga sebagai Open cam ini moderator nggak yang bisa oten ini. Oten di Nggak samping bisa saya ini. apa-apa. Kalau yang di 21. sampingnya Putri ini Bang Suma itu. Oh, Ini, Bang Suma di Yesus atas ini. Yang di atas yang di Bang samping, yang di atas itu Bang Suma. Iya, Yesus Ini yang di bawah Yesus ini. anak Elohim dibaptis. Itu judulnya lihat Sal. loh. Ayat 21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis Bang Suma, dan di atas ketika rupanya. Yesus sudah dibaptis dan sedang berdoa, Ya, terbukalah langit. ya aku lihat dari Dan HP satunya. turunlah Roh Kudus dan rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit, engkau anakku yang apanya ini? Sal. 23 lanjut lagi. Oh ya, silsilah Yesus. Ya betul. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Itu memulai pekerjaan. Tunggu tentu. Iya, sebentar sayang. Iya, kalau orang Yahudi di umur 30 baru bisa dia ke depan gitu loh. Baru ke depan bisa dia. Yeremia Nah, umur berapa? 9 tahun. Yeremia orang Yahudi enggak? Iya, orang Yahudi. Dia kan nabi Yeremia. Yesus nabi enggak? Ya nabi, dia utusan, dia hamba, dia raja dari segala raja, banyak namanya. Kata Tuhan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ingat ya, berangkat. Nah, itu perkataan siapa? Kau bicara itu perkataan siapa? Tenang Ten. Ini bangsa yang ngomong tenang. Bukan kau kutip ayat padahal kau nggak tahu itu siapa yang berkata di situ. Iya, asal ngomong dia. Oke. Yang ngomong dia, Yang ngomong ayat siapa? padahal nggak tahu itu siapa Sebelum siapa yang itu. Sebentar. Itu siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong di situ? Jawab dulu. Yang ngomong Yeremia berapa? Yeremia berapa? Yeremia 1 nomor 5, baca silakan dan seterusnya. Ya, bentar Dia ya. berusia Iya. muda, tetapi Nih. Tuhan mengatakan, aku memerintahkan engkau, sampaikan. Ya, Tidak dengar. memandang usia. Silakan baca. Ya, Yeremia dipanggil dan diutus, judul perikopnya ya. Ayat 1 Yeremia 1 ayat 5, ayat 5. Ayat 4 dulu. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Itu Sebelum Tuhan yang aku- bicara, bukan Yeremia yang bicara. Kau baca tahu Iya. baca nggak? Kau kutip ayat padahal kau nggak tahu baca. Itu Lanjut, firman baca. Tuhan, firman Tuhan kepada Yeremia, bukan Yeremia yang ngomong. Yesus Iya, juga firman bilang Tuhan sampai kepada Yesus. datang kepada Firman Tuhan Yeremia. kepada Yeremia, kau baca di atas Iya. itu. Firman Tuhan datang kepada aku, bunyinya, bukan Yeremia Iya. yang bicara. Kau tahu baca nggak? Sebelum Kau kutip, Lanjut. aku membentuk kau engkau sosokan kutip dalam ayat padahal rahim nggak tahu ibumu, itu siapa yang bicara di situ. aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Dikuduskan, Aku telah Yeremia. menetapkan Apa engkau Yeremia? menjadi nabi-nabi bangsa-bangsa. Oke, Itu kan apa Elohim di situ? Apa yang salah di situ? Apa yang salah? Otakmu yang salah di situ. Iya. Otakmu yang salah. Itu Tuhan yang mengatakan kepada Yeremia, bukan Yeremia yang mengatakan kepada Tuhan. Kau ini. Lanjut baca Bundaki. Kok kutip ayat Alkitab, lihat mukanya merah. Udah ketahuan mukanya merah sendiri. Nggak tahu dia kutip ayat Alkitab, dia nggak paham itu apa. Ya, izin saya menyampaikan. Itu di situ firman Tuhan yang berbicara kepada Yeremia, bukan Yeremia berbicara kepada Tuhan. Bukan Yeremia berbicara kepada Yesus. Menyampaikan tersebut. Parah aja kau. Nggak bisa sabar Kristen ini. Halo, apa suara saya Bukan, kedengaran? kau sudah salah, ngaku dulu salah. Kau sudah Kedengaran, salah di Bang situ. Dante. Ada Pak, ada. Dengar Pak. Saya akan menyampaikan sesuai dengan judul Yesus menurut Bible. Jadi saya hanya mengungkapkan ayat-ayat dalam Bible, ya.
1 Yohanes pasal 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa di dalam dirinya. Ya, disebutkan apa yang Dia hakimi sesuai dengan apa yang Yesus dengar. Dan apa yang disampaikan oleh Yesus sesuai dengan Tuhan sampaikan kepada Yesus. Nah, berdasarkan hal ini, ya, di dalam diri Yesus tidak ada otoritas. Di saat mana Yesus menerima otoritas? Pada saat Yesus telah dibaptis, dan juga bersama dengan itu Yohanes melihat penglihatan, ya, roh turun seperti burung merpati hinggap kepadanya, dan kedengaranlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi di sini Yesus ada di bumi, lalu suara ada di langit, ya, lalu turunlah roh seperti burung merpati hinggap kepada Yesus. Nah, Tuhannya tetap ada di langit, ya, tidak pernah turun. Jadi yang turun di sini adalah Roh Kudus yang memimpin dia sehingga dia ada otoritas. Berdasarkan Lukas pasal 4 nomor 1, Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, dibawa oleh Kudus ke padang gurun. Nah, pengertian dipenuhi berarti dipimpin. Itulah sebabnya Yesus mengungkapkan tadi Yohanes pasal 5 nomor 30. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang dia sampaikan itu berasal dari Tuhannya. Nah, hal ini perlu kita pahami. Kalau yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan Tuhan, bukan Allah. Karena ya pada Kisah pasal 2 nomor 4 banyak yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka adalah orang-orang percaya. Apakah mereka Tuhan? Mari kita menganalisa. Ketika Yesus berbicara, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Keberadaan ya sebelum Abraham ada itu adalah roh yang ada di dalam Yesus. Yesus berbicara, ya akulah yang awal dan yang akhir. Dengar, yang berbicara itu adalah Allah melalui Roh Kudus yang menguasai Yesus. Ada begitu banyak para nabi-nabi yang dipenuhi Roh Kudus, mereka bernubuat. Bahkan juga ada orang-orang yang ada pada zaman sekarang ini, seperti Rasulullah, ya, Billy Graham. Mereka bernubuat, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Apakah mereka adalah Tuhan? Tidak. Demikian juga Yesus. Yesus bukan Tuhan. Sesuai dengan pengakuannya pada Yohanes 17 nomor 3. Mengenal hidup yang kekal itu mengakui satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus